Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Franska dengan NIM 18221022. Di sini saya akan memberikan mengenai materi fisika matematika yang telah diberikan oleh Sugiyato. Oke, baik, langsung saja. Di sini saya akan share screen. Langsung saja, di sini ini merupakan salah satu tugas UAS opsional fisika matematika. Di sini ada 7 materi yang akan saya paparkan. Oke, langsung saja materi pertama, yaitu di Euler equation. Nah, persamaan Euler persamaan diferensial yang menjadi inti dalam kalkulus variasi. Persamaan ini memberikan kondisi yang diperlukan untuk fungsi agar menjadi ekstremum dari suatu integral. Nah, jika kita memiliki suatu fungsional tergantung pada fungsi dan turunannya, Euler menyatakan bahwa solusi optimal harus memenuhi persamaan diferensial yang spesifik. Nah, penyederhanaan dari konsep ini adalah bahwa untuk menemukan bentuk terbaik suatu kurva atau jalur, kita dapat menggunakan persamaan Euler untuk menentukan syarat yang harus dipenuhi oleh kurva tersebut. Nah, dari penjelasan pengertian tersebut bahwa dapat dari kesimpulan di sini bisa dikenal juga sebagai persamaan Lagrange. Nah, Euler Lagrange ini merupakan inti dari kalkulus variasi atau sebuah cabang matematika yang berhubungan dengan menemukan fungsi yang memaksimalkan atau meminimalkan nilai suatu integral. Dalam kalkulus variasi, kita sering ingin menemukan fungsi y(x) yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu fungsional c. Sebagai contoh, misalkan kita memiliki fungsional dalam bentuk c fungsi y sama dengan integral dengan batas a sampai b di mana L fungsi x, y, dan y aksen dx. Nah, untuk menemukan fungsi x yang membuat cy mencapai ekstrim, baik minimum maupun maksimum, fungsi tersebut harus memenuhi persamaan Euler-Lagrange yang dinyatakan sebagai d per dx dikali do L per do y aksen dikurang do L per do y sama dengan. Nah, untuk menyelesaikan persamaan di atas menggunakan langkah-langkah derivasi. Oke, berikut adalah langkah-langkah dasar untuk memperoleh persamaan Euler. Yang pertama, definisikan fungsionalnya. Dimulai dengan fungsional yaitu cy sama dengan integral dengan batas a sampai b di mana fungsi L fungsi dari x, y aksen dx. Terus yang kedua, variasikan fungsi. Nah, pertimbangkan variasi kecil dari fungsi y, misalkan yx plus epsilon eta x, di mana epsilon adalah parameter kecil dan eta x adalah fungsi yang dapat divariasikan. Yang ketiga, hitung perubahan fungsional. Nah, evaluasi perubahan c, y plus epsilon eta dan ekspresikan dalam bentuk turunan. Yang keempat, ambil limit. Ambil limit ketika epsilon mendekati 0 untuk memperoleh persamaan yang melibatkan eta x. Nah, yang kelima, gunakan kondisi stasioner. Kondisi stasioner dari fungsional memberikan persamaan Euler. Oke, nah, untuk sejarah mengenai di Euler equation. Nah, persamaan Euler-Lagrange dan kalkulus variasi memiliki sejarah yang kaya dan penting dalam perkembangan matematika dan fisika. Persamaan ini dikembangkan oleh Leonhard
Euler dan Joseph Louis Lagrange pada pertengahan abad ke-18 sehubungan dengan studi mereka tentang masalah-masalah optimasi termasuk masalah tau-tau. Nah, masalah tau-tauan adalah salah satu masalah klasik dalam mekanika. Ini adalah masalah yang menentukan kurva di mana partikel berbobot akan jatuh ke suatu titik tetap dalam jangka waktu tertentu, tidak bergantung pada titik awal. Nah, masalah ini pertama kali diajukan oleh Christian Huygens pada abad ke-17 dan solusinya adalah sebuah sikloida. Pada tahun 1750-an, Leonard Euler dan Joseph Louis Lagrange terlibat dalam studi intensif mengenai masalah-masalah variasional. Nah, termasuk masalah tautokron tadi. Nah, dalam upaya mereka mengembangkan metode baru untuk menangani masalah optimasi ini, yang kemudian dikenal sebagai kalkulus variasi. Pada tahun 1755, Joseph Louis Lagrange memecahkan masalah tautokron dengan menggunakan metode yang inovatif. Dia menyusun solusi yang menggabungkan konsep-konsep dari geometri dan analisis matematis. Lagrange kemudian mengirimkan solusinya kepada Euler. Pengiriman ini memulai korespondensi yang produktif antara kedua matematikawan tersebut. Nah, Leonard Euler yang sudah terkenal dengan banyak kontribusinya di bidang matematika melihat potensi besar dalam metode yang Lagrange, dia mulai mengembangkan metode ini lebih lanjut dan menerapkannya pada berbagai masalah dalam mekanika dan matematika. Korespondensi antara Euler dan Lagrange mengarah pada perkembangan yang lebih sistematis dari metode ini, yang akhirnya dikenal sebagai kalkulus variasi. Nah, Euler adalah orang yang menciptakan istilah kalkulus variasi pada tahun 1766. Nah, dalam formulasi yang mereka kembangkan, mereka menyatakan bahwa untuk menemukan fungsi X yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsional, JY sama dengan integral dengan batas A sampai B, L fungsi X, Y aksen dx, fungsi X harus memenuhi persamaan diferensial berikut, yaitu D per dx dikali do L per do Y aksen min do L per do Y sama dengan. Nah, pengembangan kalkulus variasi dan persamaan Euler-Lagrange memberikan fondasi yang kuat untuk formulasi ulang mekanika klasik. Ini dikenal sebagai mekanika Lagrange, yang menggantikan pendekatan Newtonian dalam banyak aplikasi fisika teoritis. Lagrange menerapkan metode ini pada mekanika dan menyusun karya pentingnya Mechanique Analytique atau Mekanika ala Analitik yang diterbitkan pada tahun 1788. Dan dalam karya ini, Lagrange memperkenalkan pendekatan baru untuk mempelajari gerak benda dengan menggunakan energi potensial dan kinetik dan memformulasikannya persamaan gerak menggunakan kalkulus variasi. Nah, ada pertanyaan, apakah di Euler equation ini masih digunakan hingga sekarang? Jawabannya, ya, persamaan Euler-Lagrange atau disebut sebagai persamaan Euler masih sangat relevan dan digunakan secara luas dalam berbagai ilmu pengetahuan hingga saat ini. Nah, ada beberapa bidang utama di mana persamaan Euler tetap menjadi alat yang sangat penting. Oke, yang pertama, digunakan dalam kalkulus variasi, yang kedua, mekanika dan fisika matematis, yang ketiga, teori medan dan fisika kuantum, yang keempat, optimasi dan teori kontrol, yang kelima, ilmu ekonomi, keenam, ilmu komputer dan rekayasa. Nah, pertanyaan selanjutnya itu, apakah di Euler equation masih digunakan sekarang? Jawabannya juga, ya, persamaan Euler-Lagrange. Mohon maaf, di sini ada kesalahan. Pertanyaan yang sebenarnya itu, apakah di Euler equation sudah bisa diotomasi oleh teknologi sekarang? Jawabannya yaitu ya, persamaan Euler-Lagrange dapat diotomasi atau dipecahkan menggunakan teknologi komputer saat ini. Meskipun beberapa solusi mungkin memerlukan pendekatan trik karena kompleksitasnya. Banyak solusi analisis dari persamaan Euler dapat ditemukan menggunakan perangkat lunak matematika komputer dan bahasa pemrograman yang sesuai. Oke, yang kedua, the Brachistochrone problem.
Nah, masalah Brachistochrone adalah masalah klasik dalam kalkulus variasi yang menanyakan bentuk kurva yang akan dilalui oleh sebuah partikel dari suatu titik ke titik lain dalam waktu tercepat di bawah pengaruh gravitasi. Solusi dari masalah ini adalah kurva sikloid, bukan garis lurus atau parabola. Untuk menemukan jalur optimal dalam hal ini waktu tercepat antara dua titik. Nah, eh, permasalahan. Nah, tujuan dari masalah ini adalah untuk mencari kurva Y sama dengan fx yang menghubungkan dua titik A dan B di bidang vertikal, di mana vertikal akan turun dengan waktu terpendek. Dalam hal ini, energi mekanik partikel atau kinetik plus potensial harus minimal. Misalkan XY adalah koordinat kartesian pada kurva, maka energi mekanik partikel dapat dinyatakan sebagai E sama dengan integral dengan batas X1 sampai X2 hingga X2 di mana 1/2M dikali dy per dx kuadrat plus mgy dx. Oke, untuk sejarahnya sendiri, the Brachistochrone problem muncul sebagai tambahan matematis yang menarik pada abad ke-17. Di tengah-tengah revolusi ilmiah dan perkembangan awal kalkulus, Johann Bernoulli, seorang matematikawan terkenal pada masanya, memperkenalkan masalah ini pada tahun 1696 sebagai ajang intelektual bagi para ilmuwan dan matematikawan lainnya. Pada saat itu, para ilmuwan tertarik dengan masalah waktu tempuh tercepat dari satu titik ke titik lain di bawah gravitasi. Bernoulli menegaskan bahwa kurva yang paling cepat tidak selalu merupakan garis lurus atau parabola, yang pada saat itu dianggap intuitif sebagai jalur tercepat. Nah, solusi untuk masalah Brachistochrone ini melibatkan penggunaan kalkulus variasi, cabang matematika yang baru dikembangkan saat itu, memungkinkan penyelesaian masalah optimasi dengan mencari fungsi yang meminimalkan atau memaksimalkan suatu integral. Dalam hal ini, waktu ditempuh dinyatakan sebagai sebuah integral yang harus diminimal. Oke, nah, keluarga Bernoulli terdiri dari Johann, Daniel, dan Nicolaus bekerja secara intensif untuk menemukan kurva yang memenuhi persyaratan waktu tempuh tercepat. Mereka akhirnya menemukan bahwa kurva yang meminimalkan waktu tempuh antara dua titik di bawah gravitasi adalah kurva sikloid. Kurva sikloid adalah kurva yang terbentuk ketika suatu titik pada lingkaran bergulir di sepanjang sumbu horizontal tanpa slip. Bentuk matematisnya dapat dinyatakan dalam parameter-parameter tertentu yang terkait dengan kecepatan gravitasi dan tinggi jatuh dari titik awal ke titik akhir. Nah, solusi dari masalah Brachistochrone oleh Johann Bernoulli dan keluarganya tidak hanya menunjukkan kecakapan mereka, tetapi juga mengilustrasikan hubungan yang erat antara matematika dan fisika. Oke, apakah Brachistochrone problem masih digunakan sekarang? Jawabannya iya, digunakan dalam beberapa aspek, yaitu yang pertama, ada dasar teoritis dalam variasi di mana solusi masalah Brachistochrone menunjukkan bagaimana menggunakan kalkulus variasi untuk menyelesaikan masalah optimasi dalam konteks fisika. Dan yang kedua ada penerapan dalam mekanika dan kontrol optimal. Di sini konsep jalur tercepat antara dua titik di bawah pengaruh gravitasi terus relevan dalam studi mekanika dan terutama dalam konteks kontrol optimal dan perencanaan. Terus ada juga dalam penelitian matematika edukasi. Yang keempat ada edukasi dan pelajaran. Nah, apakah the Brachistochrone problem sudah dapat diotomasi oleh teknologi sekarang? Jawabannya tentu iya. Yang pertama, bisa menggunakan simulasi numerik, di mana penggunaan komputer untuk melakukan simulasi numerik memungkinkan kita untuk menghitung jalur yang meminimalkan waktu tempuh antara dua titik dalam medan gravitasi. Dan yang kedua adalah ada pemrograman matematika. Nah, di sini bisa menggunakan MATLAB, Matematika, Python, SPICY, ataupun yang lainnya. Terus yang ketiga ada metode kalkulus variasi, terus ada pemodelan visual. Di sini bisa menggunakan matplotlib atau pemodelan 3D lain. Yang ketiga ada cycloids. Nah, cycloid adalah kurva yang dihasilkan oleh titik pada lingkaran berguling
tanpa tergelincir di sepanjang garis lurus. Sikloid memiliki sifat-sifat unik dan sering muncul dalam berbagai masalah fisika dan matematika, termasuk solusi untuk masalah Brigstock. Penyederhanaannya adalah bentuk khusus dari kurva yang dihasilkan oleh gerakan. Memahami konsep ini lebih baik, mari kita tinjau beberapa poin. Yang pertama, ada gerakan lingkaran tanpa tergelincir. Ketika lingkaran tergulir di sepanjang garis lurus, misalnya di atas bidang datar, titik manapun pada tepi lingkaran akan mengikuti pola gerakan yang membuatnya bergerak. Yang kedua, titik pusat dan titik tumpu. Titik pada lingkaran yang digunakan untuk menghasilkan sikloid adalah titik yang berada tepat di atas garis lurus yang diikuti oleh lingkaran. Yang ketiga ada pola pergerakan. Saat lingkaran bergulir, titik pada lingkaran tersebut akan menggambarkan grup sikloid. Ini terjadi karena pergerakan kombinasi translasi atau gerakan linier maju sepanjang garis lurus dan rotasi atau putaran lingkaran. Yang keempat ada sifat matematis. Sikloid memiliki sifat-sifat matematis yang menarik. Misalnya, jika lingkaran memiliki radius R, maka persamaan parametrik dari sikloid dapat diekspresikan sebagai berikut, yaitu xt sama dengan R dikali T min sin T, dan YT sama dengan R dikali 1 min cos T, di mana T adalah parameter yang mewakili perjalanan titik pada lingkaran, dan YT adalah koordinat titik pada sikloid. Nah, yang kelima, digunakan dalam aplikasi dalam fisika dan matematika. Dan sikloid ini memiliki aplikasi luas dalam fisika, terutama dalam studi gerakan gravitasi seperti dalam solusi masalah Brigstock. Oke, untuk sejarahnya sendiri, awal mula dan pengamatan awal dilakukan oleh Galileo dan Galilei pada tahun 1599. Nah, sikloid pertama kali diperhatikan oleh uh, Galileo Galilei pada tahun 1599. Beliau memperhatikan bahwa jika sebuah lingkaran bergulir tanpa tergelincir di sepanjang bidang datar, titik pada tepi lingkaran akan menggambar sebuah kurva tertentu yang menarik. Dia mengamati fenomena ini sebagai bagian dari penelitiannya tentang gerakan benda-benda pada bidang miring dan hukum gerak. Oke, di sini ada perkembangan matematisnya. Nah, di sini ada Christian Huygens pada tahun 1673, merupakan ilmuwan dan matematikawan Belanda yang memainkan peran penting dalam pengembangan matematis sikloid. Pada tahun 1673, Huygens menunjukkan bahwa sikloid adalah solusi optimal untuk masalah Brigstockan. Masalah ini berusaha mencari jalur tercepat yang bisa ditempuh oleh titik dari satu titik ke titik lain di bawah pengaruh gravitasi. Solusi sikloid ini menunjukkan bahwa kurva tersebut meminimalkan waktu yang dibutuhkan untuk pergerakan titik tersebut. Nah, pada tahun 1658, sebelum Huygens, Blaise Pascal, seorang matematikawan dan fisikawan Prancis juga, terkait pada sikloid. Dia melakukan penelitian lebih lanjut tentang kurva ini. Pascal menyumbangkan pemikiran penting tentang sifat-sifat matematis sikloid dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam pengembangan awal teori ini. Nah, apakah sikloid masih digunakan sekarang? Ya, sikloid masih digunakan hingga sekarang meskipun lebih umum dalam konteks pendidikan, matematika, dan fisika teoritis. Konsep sikloid juga memiliki aplikasi praktis dalam desain mesin, arsitektur, dan teknik sipil, terutama dalam konteks efisiensi gerakan dan desain struktural. Ya. Dan apakah the Brigstock problem sudah dapat diotomasi oleh teknologi saat ini? Jawabannya sama, di sini juga sudah bisa diotomasi oleh teknologi saat ini menggunakan metode numerik dan ya, seperti Python, Matplotlib, juga Wolfram, dan yang lain-lain. Oke, di sini ada several dependent variables. Mungkin dalam kasus variasi
Dalam kalkulus variasi, seringkali kita menghadapi situasi di mana fungsional bergantung pada beberapa variabel independen dan beberapa fungsi tak bebas. Ini memperumit perhitungan karena kita harus mempertimbangkan bagaimana variasi dalam satu variabel mempengaruhi keseluruhan sistem. Penyederhanaannya adalah bahwa kita memperluas konsep dasar kalkulus variasi untuk mencakup situasi dengan banyak variabel yang memerlukan pendekatan yang lebih kompleks dan penggunaan teknik lanjutan seperti Euler-Lagrange untuk beberapa variabel. Untuk memahami ini lebih baik, mari kita tinjau prinsip dasar kalkulus variasi terlebih dahulu. Nah, em, jika kita memiliki fungsional sederhana yang bergantung pada fungsi Yx dari suatu variabel X, kita dapat menggunakan persamaan Euler-Lagrange untuk menemukan fungsi X yang membuat fungsional tersebut mencapai nilai ekstrim. Namun, dalam banyak kasus praktis, kita berurusan dengan fungsional yang bergantung pada beberapa variabel independen sekaligus. Misalnya, kita mungkin memiliki fungsional J yang bergantung pada fungsi U, X, Y, di mana X dan Y adalah variabel-variabel independen. Dan dalam kasus ini, kita memerlukan pendekatan yang lebih kompleks untuk memecahkan masalah tersebut. Dan lebih spesifik, jika kita memiliki fungsional yang bergantung pada beberapa fungsi UI, yaitu X1, X2, seterusnya sampai Xn, di mana I adalah indeks yang menunjukkan beberapa fungsi yang berbeda dari X1, X2, sampai dengan Xn adalah variabel-variabel independen, maka kita harus menggunakan bentuk umum dari persamaan Euler-Lagrange untuk beberapa variabel. Nah, persamaannya dituliskan sebagai do L per do UI minus sigma n K sama dengan 1 D per dxk dikali do L per do dikali do UI per do xk sama dengan 0. Di mana di sini L adalah Lagrangian, yaitu ekspresi yang berada di dalam integral yang mendefinisikan fungsi C, dan ekspresi ini memperhitungkan bagaimana variasi dalam setiap fungsi UI dan turunannya terhadap variabel-variabel independen SK mempengaruhi nilai dari fungsional tersebut. Nah, konsep several dependence variables mengalami perkembangan signifikan seiring dengan evolusi matematika dan ilmu pengetahuan pada abad ke-18 dan seterusnya. Pada abad ke-18, Leonhard Euler dan Joseph Louis Lagrange memainkan peran kunci dalam pengembangan kalkulus variasi. Mereka mengembangkan teknik untuk menemukan ekstremum dari fungsional yang melibatkan beberapa variabel independen dan fungsi tak bebas. Nah, kontribusi mereka memungkinkan matematikawan dan ilmuwan untuk memodelkan fenomena yang lebih kompleks seperti gerak benda dan medan non-homogen dan sistem dinamis yang melibatkan banyak variabel. Nah, perkembangan lanjutan terjadi pada abad ke-19 dengan kemajuan matematika abstrak yang dikembangkan oleh tokoh seperti Carl Weierstrass dan Bernhard Riemann. Mereka menyumbangkan kontribusi penting terhadap teori fungsi dan analisis fungsional, memberikan fondasi teoritis yang lebih kuat untuk memahami variasi dalam konteks fungsi yang kompleks. Penerapan several dependent variables semakin meluas di berbagai bidang ilmu pengetahuan terapan seiring dengan kemajuan teknologi dan pemahaman teoritis. Secara keseluruhan, konsep several dependent variables tidak hanya mencerminkan kemajuan dalam matematika murni, tetapi juga penting dalam aplikasi praktis untuk memecahkan masalah dunia nyata yang kompleks. Oke, apakah several dependent variables masih digunakan sekarang? Tentu saja masih digunakan, tetapi menjadi bagian penting dari matematika dan terapan ilmu, tetap menjadi bagian penting dari matematika terapan dan ilmu pengetahuan. Contohnya termasuk dalam fisika matematis, di mana several dependence variables digunakan untuk memodelkan sistem fisika yang melibatkan medan yang bervariasi dalam ruang dan waktu seperti elektromagnetik, mekanika fluida, atau gelombang akustik. Nah, apakah dependent variables sudah dapat diotomasi oleh teknologi saat ini?
Secara teknis, several dependent variables tidak dapat diotomasi dalam arti yang sama seperti istilah otomasi yang sering digunakan dalam teks teknologi. Istilah otomasi biasanya merujuk pada proses otomasi yang dilakukan oleh sistem komputer atau perangkat lunak untuk menangani tugas-tugas tertentu tanpa campur tangan manusia. Nah, namun teknologi saat ini memungkinkan untuk mengotomasi proses permodelan dan simulasi yang melibatkan several dependent variables. Nah, menggunakan perangkat lunak seperti MATLAB, Python, NumPy, dan lain-lain. Oke. Yang kelima ada Lagrange equations. Nah, persamaan Lagrange adalah eh, dasar dari mekanika analitik dan berasal dari prinsip Hamilton yang menyatakan bahwa sistem dinamis dapat dijelaskan dengan cara meminimalkan integral dari fungsi tindakan dalam mekanika kelas. Nah, untuk memahami persamaan Lagrange secara lebih mendalam, mari kita bahas komponen. Nah, yang pertama ada Lagrangian yang disimbolkan oleh L, di mana merupakan fungsi energi yang didefinisikan sebagai selisih antara energi kinetik sistem atau T dan energi potensial sistem atau T. Dalam notasi matematis, Lagrangian dinyatakan sebagai L sama dengan T min V. Yang kedua ada koordinat umum, yaitu QI merupakan koordinat berupa yang menggambarkan posisi sistem dalam ruang konfigurasi. Misalkan dalam partikel yang bergerak di ruang 3 dimensi, QI bisa mempresentasikan X, Y, dan Z. Yang ketiga ada kecepatan umpan balik atau KI dot. Ini adalah turunan waktu dari koordinat umum KI, yaitu KI sama dengan dKI per dt Kecepatan umpan balik ini penting karena menyediakan informasi tentang perubahan posisi sistem dari waktu ke waktu. Yang keempat ada persamaan gerak. Persamaan Lagrange memberikan cara untuk menggambarkan gerakan sistem secara matematis. Persamaan gerak untuk sistem mekanik dengan n koordinat umum ditulis dalam bentuk dl per dt do L per do QI dot sama dengan min do L per do QI sama dengan 0, di mana do L per do Q dot I adalah turunan parsial Lagrange terhadap kecepatan umpan balik Q dot I dan do L per do QI adalah turunan parsial Lagrange terhadap koordinat umum QI. Oke, untuk sejarahnya sendiri, persamaan Lagrange merupakan kontribusi monumental dari matematikawan dan fisikawan Italia Prancis Joseph Louis Lagrange yang hidup pada abad ke-18. Sejarah terciptanya persamaan ini mencerminkan perkembangan dalam mekanika fisik dan mekanika analitik serta transformasi dalam cara kita memahami dan memodelkan gerakan sistem fisik. Pada awal abad ke-18, Isaac Newton mengembangkan bahwa hukum gerak dan hukum gravitasi universal yang menyediakan kerangka kerja matematis untuk menjelaskan gerakan benda-benda dan gaya yang bekerja pada mereka. Namun, formulasi Newtonian seringkali rumit, terutama ketika diterapkan pada sistem dengan banyak benda atau sistem yang melibatkan koordinat umum yang kompleks. Pada pertengahan abad ke-18, Lagrange memperkenalkan pendekatan baru yang revolusioner untuk menyelesaikan masalah dinamika. Ia mengembangkan metode yang tidak bergantung pada gaya atau percepatan secara langsung, melainkan menggunakan apa yang disebut prinsip least action atau prinsip Hamilton yang menyatakan bahwa lintasan yang diambil oleh sistem fisik adalah lintasan yang meminimalkan integral dari fungsi tindakan atau action. Nah, kontribusi utama Lagrange terletak pada pengenalan fungsi yang sekarang kita kenal sebagai Lagrangian. Lagrangian yang didefinisikan sebagai selisih antara energi kinetik dan energi potensial sistem memungkinkan kita untuk menyederhanakan analisis dinamika dengan menggantikan hukum Newton dengan persamaan diferensial yang lebih elegan. Pada tahun 1788, Lagrange
menerbitkan karya monumentalnya yang berjudul Mechanic Q Analytic, yang sudah pernah disebutkan sebelumnya, di mana ia secara sistematis mengembangkan metode ini. Nah, ia menunjukkan bahwa dengan mengidentifikasi Lagrangian yang sesuai untuk sistem, kita dapat menurunkan persamaan gerak sistem tersebut dengan mengaplikasikan prinsip least action. Nah, metode Lagrange ini tidak hanya menyertakan perhitungan dan analisis dalam mekanika, tetapi juga membuka jalan untuk pendekatan yang lebih abstrak dalam memahami prinsip-prinsip dasar di balik gerakan sistem fisika. Nah, apakah Lagrange equation variables masih digunakan hingga sekarang? Persamaan Lagrange tetap menjadi alat yang vital dan diperlukan dalam permodelan sistem fisik kompleks hingga saat ini. Dalam mekanika analitik, persamaan ini menawarkan pendekatan yang lebih elegan dan efisien daripada hukum Newton. Nah, dengan menggunakan Lagrangian untuk menyatakan energi kinetik dan potensial sistem. Hal ini memungkinkan kita untuk menurunkan persamaan gerak sistem dengan lebih mudah, terutama dalam kasus sistem dengan banyak derajat kebebasan atau koordinat umum yang kompleks. Nah, lebih dari sekadar alat matematis, konsep ini terkait erat dengan prinsip least action yang memberikan pemahaman yang lebih dalam tentang jalur gerak sistem fisik sebagai jalur yang meminimalkan integral dari fungsi tindakan. Nah, apakah Lagrange equation sudah dapat diotomasi oleh teknologi saat ini? Jawabannya dapat diotomasi dengan efektif menggunakan teknologi saat ini sama, yaitu seperti menggunakan MATLAB, Matematika, Python, dan lainnya. Oke. Yang keenam ada isoperimetric problems, di mana masalah isometrik adalah masalah matematika yang mencari bentuk geometris yang memaksimalkan atau meminimalkan suatu ukuran tertentu seperti luas atau volume di bawah batasan yang diberikan seperti panjang, perimeter, atau volume tetap. Istilah isoperimetrik berasal dari bahasa Yunani di mana iso yang berarti sama, perimetron berarti perimeter, dan problema berarti masalah. Secara umum, dalam masalah isometrik, kita ingin mencari tahu bentuk atau konfigurasi yang memenuhi batasan tertentu, sambil memaksimalkan atau meminimalkan suatu ukuran. Contoh klasik masalah isoperimetrik adalah mencari kurva tertutup panjang perimeter tetap yang memiliki luas area maksimum atau sebaliknya, mencari kurva tertutup dengan panjang yang tetap yang memiliki luas area minimum. Nah, untuk sejarahnya, awal mula dan pionir untuk isometric problems di tahun 1667 sampai dengan 1748 oleh Johann Bernoulli. Salah satu masalah pertama yang mendorong perkembangan kalkulus variasi adalah Brake-Stockholm problem yang diajukan oleh Johann Bernoulli pada tahun 1696. Masalah ini bertujuan untuk menemukan kurva di mana titik material akan bergerak pada satu titik dalam waktu tercepat di bawah pengaruh gravitasi. Penyelesaian masalah ini melibatkan metode variasi untuk pertama kali. Nah, yang kedua ada Leonhard Euler. Di sini juga berhubungan dengan persamaan Euler-Lagrange, di mana pada tahun 1707 sampai 1783, Euler adalah salah satu matematikawan pertama yang secara sistematis mengembangkan kalkulus variasi. Yang sudah dijelaskan sebelumnya. Dan yang ketiga juga ada Joseph Louis Lagrange pada tahun 1736 dan 18 sampai 1813. Lagrange mengembangkan lebih lanjut tentang metode Euler dan memperkenalkan notasi yang lebih formal serta sistematis untuk kalkulus variasi. Nah, kontribusi utamanya termasuk formulasi persamaan Euler-Lagrange yang menjadi dasar kalkulus variasi. Nah, oke. Mungkin tadi ada kesalahan. Ini
Untuk penjelasan sejarahnya yang benar. Yang pertama dimulai pada abad ke-18 dan ke-19. Perhatian terhadap masalah isopemetrik semakin meningkat. Salah satu pencapaian signifikan adalah solusi masalah isopemetrik dalam tiga dimensi oleh Lagrange eh, dari tahun 1752 sampai 1833 yang menemukan bahwa bentuk optimal untuk memaksimalkan volume dengan permukaan tetap adalah bola. Penelitian lanjutan dari Euler tahun 1707 sampai 1783 dan Lagrange tahun 1736 sampai 1813 juga memberikan kontribusi penting dalam teori variasi dan matematika analitik yang relevan dalam masalah ini. Dan pada abad ke-20, masalah isometrik tetap menjadi topik penelitian aktif di bidang matematika murni dan terapan. Nah, pengembangan dalam analisis fungsional, teori medan, dan geometri diferensial memberikan pendekatan baru untuk memahami dan memecahkan masalah isoperimetrik dalam konteks yang lebih abstrak dan kompleks. Selain itu, komputer dan teknologi numerik telah memungkinkan untuk penelitian yang lebih mendalam tentang masalah isometrik dengan pendekatan komputasional yang lebih kuat. Dan di era modern, masalah isoperimetrik terus menjadi objek studi dalam matematika murni, fisika teoretis, ekonomi matematika, dan teknik. Oke, apakah isoperimetric problems masih digunakan hingga sekarang? Eh, Konsep isoperimetrik tetap menjadi fokus pada penelitian yang penting dalam matematika murni dan terapan hingga saat ini. Dalam matematika murni, isu ini terkait dengan erat dengan teori variasi, analisis fungsional, dan geometri diferensial. Nah, di samping itu, dalam fisika matematis, masalah isoperimetrik muncul dalam konteks teori medan dan fenomena batas, sementara dalam ekonomi matematika konsep ini digunakan untuk memodelkan masalah optimasi dalam produksi dan alokasi sumber daya. Dalam rekayasa, isoperimetrik digunakan untuk merancang bentuk optimal dalam berbagai aplikasi seperti desain struktur dan aerodinamika. Apakah isoperimetric problem variables dapat diotomasi oleh teknologi saat ini? Nah, tidak dapat diotomasi karena tidak dapat diotomasi secara langsung oleh teknologi saat ini. Nah, meskipun teknologi komputasi modern memberikan alat yang kuat untuk menyelesaikan masalah numerik secara efisien, penyelesaian masalah isoperimetrik seringkali melibatkan pendekatan yang lebih dalam dari sekadar menghitung nilai optimal secara langsung. Penyelesaian masalah isoperimetrik sering melibatkan berbagai teknik matematis seperti analisis, variasi, teori ekstremum, teori medan, dan geometri diferensial. Ini memerlukan keahlian matematika yang kuat untuk merumuskan kondisi optimal dan memecahkan persamaan terkait. Oke, yang terakhir ada Variational Notation. Merupakan sistem simbol dan konvensi yang digunakan untuk mempermudah penulisan dan manipulasi ekspresi dalam kalkulus variasi. Salah satu simbol utama yang digunakan adalah delta, yang menunjukkan variasi dari suatu fungsi atau variabel, mempermudah analisis perubahan kecil pada fungsional yang ingin dioptimalkan. Selain itu, integral dengan batas-batas variabel sering muncul dalam kalkulus variasi seperti um, integral dengan batas AX sampai BX, L, fungsi X, U, dan U aksen DX, memungkinkan fleksibilitas dalam memodelkan perubahan fungsi-fungsi variabel dalam batas integral. Notasi ini menyederhanakan proses perhitungan, membuat identifikasi dan pemecahan masalah optimasi lebih mudah dilakukan, khususnya dalam konteks Euler dan Lagrange. Euler-Lagrange. Nah, untuk sejarahnya, em, pada abad ke-19 dan awal abad ke-20, kalkulus variasi terus berkembang dengan kontribusi dari banyak matematikawan termasuk yang pertama ada Carl Gustav Jacobi dari tahun 1804 sampai 1852 memberikan kontribusi penting dalam teori fungsi eliptik dan pengembangan metode variasi untuk menyelesaikan masalah dalam matematika analitik. Terus yang kedua ada David Hilbert, um, di mana Hilbert membuat banyak kontribusi dalam berbagai bidang
mekanika termasuk kalkulus variasi. Dia memperkenalkan konsep ruang Hilbert yang memainkan peran penting dalam formulasi modern kalkulus variasi. Terus ada Eminoiter, di mana pada tahun 1882 sampai 1935 membuat kontribusi signifikan dengan teoremanya yang menghubungkan simetri dalam sistem fisika dengan hukum kekekalan yang sangat penting. Nah, pada abad ke-20 dan seterusnya, notasi parisionalnya menjadi lebih formal dan standar. Seiring dengan perkembangan analisis fungsional dan teori kontrol optimal, beberapa aspek kunci dari notasi modern meliputi yang pertama ada simbol delta. Simbol ini digunakan untuk menunjukkan variasi atau perubahan kecil dalam fungsi, memperjelas manipulasi matematis dalam kalkulus variasi. Integral dengan batas variabel. Notasi ini memungkinkan formulasi masalah yang lebih fleksibel dan umum dalam berbagai aplikasi termasuk mekanika klasik dan kuantum. Dan yang ketiga, penggunaan dalam fisika dan teknik. Notasi parisional kini diterapkan secara luas dalam bidang-bidang seperti fisika teoritis, teori kontrol, dan ekonomi, menunjukkan nilai universalnya dalam memecahkan masalah optimasi yang kompleks. Oke, tadi ada kesalahan. Nah, ini seharusnya untuk sejarah parisional notation, dan sudah dijelaskan di mana pertama kalkulus variasi dikembangkan oleh Johann Bernoulli pada tahun 1667 sampai 1748, terus oleh Leonhard Euler pada 1707 sampai 1783, dan oleh Joseph Louis Lagrange pada 1736 sampai 1813. Oke. Nah, apakah parisional notation masih digunakan hingga sekarang? Ya, notasi parisional masih digunakan hingga sekarang dan tetap menjadi alat penting dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknik. Notasi ini terus digunakan karena kemampuannya untuk memformulasikan dan menyelesaikan dalam masalah optimasi yang kompleks dengan cara sistematis dan efisien. Dalam fisika teoritis, notasi parisional digunakan untuk prinsip aksi seperti dalam mekanika klasik dan teori medan kuantum. Selain dalam fisika teoritis, digunakan juga di bidang mekanika dan teknik, terus teori kontrol optimal, terus juga membantu memodalkan menyelesaikan masalah, optimasi dinamis, juga di bidang biologi matematika. Nah, notasi parisional ini juga penting dalam teori medan dan geometri diferensial untuk memformulasikan dalam menyelesaikan masalah matematis dalam bentuk variabel. Jadi, tentu saja parisional notation ini masih digunakan dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, fisika, dan juga matematika. Oke, apakah parisional notation dapat diotomasi oleh teknologi saat ini? Tentu saja jawabannya bisa. Seperti pada materi-materi sebelumnya, sama halnya parisional notation pun bisa digunakan oleh otomatis teknologi saat ini dengan menggunakan MATLAB, matematik, Maple, Python, dan lain-lain. Oke, dan sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.